Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian penginjil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom jemaat Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah, saya hendak menyampaikan salam hangat dari jemaat GKI Jalan Zainal Sakse Kota Sukabumi yang saya layani, kepada segenap jemaat GKI Buaran yang hadir pada kebaktian pagi hari ini. Kiranya salam hangat ini boleh diterima segenap jemaat. Ya, saya bersyukur ini yang ketiga saya melayani di tempat ini. Waktu itu yang pertama tahun 2012 bulan Februari. Lalu berikutnya bulan Mei, waktu itu Minggu Trinitas tahun 2018. Ya, hampir 8 tahun lalu ya. Ya, puji Tuhan sekarang kita dipertemukan kembali di Minggu Paskah yang keempat ini. Nah, saudara jemaat Tuhan, tema kita adalah hidup berkelimpahan dalam Kristus.
Ya, tema ini diambil berdasarkan kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudara, boleh next? Ya. Saudara-saudara, ayat ini menjadi dasar lahirnya teologi sukses yang menegaskan bahwa orang-orang Kristen itu akan dan harus mengalami hidup yang kaya, makmur, jaya, selalu sehat. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya berlawanan dengan ini, berarti dia tidak beriman katanya. Nah, saudara-saudara, ketika kita mendengar kata berkelimpahan, itu umumnya yang tergambar dalam pikiran kita adalah hidup yang kaya raya memang. Jaya, sehat, makmur. Dan saya yakin semua orang pasti mendambakannya. Karena itulah banyak orang terus berupaya memilikinya. Tidak salah, tidak salah. Namun, apakah kemakmuran dan kejayaan itu menjadi jaminan hidup bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Mari kita lihat riwayat hidup penyanyi Elvis Presley. Saya yakin yang angkatan usia 50-an ke atas ini ya, ini mungkin mengidolakan. Iya, Elvis Presley memiliki kekayaan, ketenaran dan masa depan yang cerah. Sungguh hidupnya berkelimpahan. Namun akibat kecanduan obat-obatan seperti obat tidur, kesehatan dan penampilannya mengalami penurunan. Dan ia untuk terakhir kalinya tampil dalam sebuah konser di Market Square Arena di Indianapolis. Dan pada tanggal 16 Agustus 1977, Elvis Presley ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Memphis akibat serangan jantung. Waktu itu usianya masih 42 tahun. Masih muda. Padahal dia berkelimpahan. Tapi hidupnya berakhir dengan ya katakanlah kurang bahagia. Nah, bagaimana dengan riwayat hidup pengusaha Howard Hughes Jr.? Ya, Howard ini adalah seorang penerbang, seorang insinyur, seorang industrialis, seorang produser film, sutradara, filantropis Amerika Serikat. Dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada waktu itu, dan dia memperoleh ketenaran pada sekitar tahun 1920-an sebagai seorang produser film. Hughes juga sebagai seorang penerbang, dia memecahkan berbagai rekor kecepatan udara dunia. Dia juga memiliki Transworld Airlines dan dia mengembangkannya dengan begitu baik. Ya, namun Howard Hughes ini dikenal kelakuannya yang eksentrik. Dia suka hidup menyendiri. Dan di akhir hidupnya dia mengalami OCD, yaitu gangguan obsesif kompulsif yang ditandai dengan kecemasan yang berlebihan, dan dia banyak melakukan hal-hal untuk mengurangi kecemasannya itu. Hughes dilaporkan meninggal pada 5 April 1976 dalam kesepiannya. Jadi ternyata
Tidak benar bahwa hidup makmur, kaya, jaya, sukses itu menjamin kebahagiaan. Lalu kalau begitu apa maksud Yesus dengan hidup berkelimpahan itu? Apa maksudnya? Nah, mari kita lihat dulu dari segi bahasa. Kelimpahan itu berasal dari kata limpah, yang kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara sederhana itu berarti luber atau tumpah banyak. Nah, konsekuensinya orang yang hidup berkelimpahan atau berlimpah-limpah itu haruslah orang yang kehidupannya tertumpah banyak, meluber kemana-mana, merasuk ke kehidupan orang lain. Nah, saudara-saudara, tujuan kedatangan Yesus adalah supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Tidak pandang bulu apakah status kita sekarang ini kaya atau miskin, muda ataupun tua, laki-laki ataupun perempuan. Kita semua berhak menikmati kehidupan yang berkelimpahan, yaitu kehidupan yang memberi, yang meluber, dan yang tertumpah kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat menikmati hidup berkelimpahan yang tentu saja bersumber pada pribadi Tuhan Yesus. Saudara, saya perhatikan dalam kehidupan ini ada 3 kehidupan orang percaya dari kacamata hidup yang berkelimpahan. Yang pertama adalah orang yang merasa tidak pernah cukup. Nah, tipe ini merasa selalu kurang, merasa harus diperhatikan, minta untuk dibelas kasihani. Ketika mereka mendengar kata memberi, apalagi menumpahkan dan meluberkan kehidupan untuk orang lain, itu hal yang asing bagi mereka dan tidak mungkin mereka melakukannya. Tipe yang kedua adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan, saya tidak butuh orang lain. Tipe ini cuek, acuh tak acuh, tidak peka. Karena motonya, jangan ganggu aku, karena aku pun tidak mengganggumu. Jangan minta tolong kepadaku, karena aku juga tidak minta tolong kepadamu. Tipe ini alergi dengan kata memberi, menumpahkan, meluberkan. Karena mereka akan terus menjaga kemapanan, kenyamanan maupun kehidupan pribadinya. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang berkelimpahan. Tipe ini orang yang menjadikan dirinya sebagai saluran. Dan tentu saja Tuhan Yesus adalah sumbernya. Yohanes 4 ayat 14. Orang ini akan berusaha memancarkan, meluberkan berkat-berkat karunia yang dia punya. Dia hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena dia pun sendiri merasakan sumber yang dari Yesus selalu terus mengalir ke dalam dirinya, tidak pernah habis. Karena itu sekarang dia menyalurkannya. Nah, kalau begitu saudara, bagaimanakah rahasia hidup berkelimpahan itu? Nah, bacaan minggu ini yang pertama, mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala hidup kita secara pribadi. Sengaja saya tekankan di sini, secara pribadi. Maksudnya kita harus memiliki hubungan yang sangat intim, sangat akrab, sangat pribadi dengan Tuhan Yesus. Makanya dalam nyanyian Mazmur yang dengan begitu indah tadi kita nyanyikan bersama, di situ Raja Daud mengatakan, Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembalaku. Artinya Raja Daud merasakan ada hubungan yang sangat pribadi dia dengan Tuhan.
Nah, begitulah juga dengan kita. Lalu dalam Injil Yohanes tadi, di ayat 14 yang tidak kita baca, kata Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Nah, ini juga menunjukkan hubungan yang sangat pribadi. Yesus Tuhan kita sebagai gembala dengan kita. Ia mengenal kita secara individu-individu. Nah, kalau kita sudah memiliki hubungan yang sangat pribadi, sangat intim, maka dari pihak Tuhan, Tuhan betul-betul mengenal siapa kita. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, bahkan bersedia berkurban, memberikan nyawanya. Saya sengaja tidak pakai kata berkorban. Karena ini menarik saudara, kalau saudara perhatikan TB2 ini sudah mengubah semua kalimat dalam TB1 yang memakai kata korban diganti kurban. Pengorbanan di TB1 diganti pengurbanan. Ya, karena ini memang ada bedanya. Ya, mungkin sudah ada pendeta yang menjelaskan, tapi kalau belum, jadi korban itu adalah orang yang tidak ingin mengalaminya. Korban kecelakaan, korban bencana alam, dia tidak ingin mengalaminya. Tetapi kalau kurban dengan sendiri, dia memberikan dirinya dengan sengaja. Nah, Tuhan Yesus bukan korban, dia kurban. Ya, jadi ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia akan memelihara kita sedemikian rupa, bahkan dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Nah, bagaimana dari pihak kita? Dari pihak kita, saat kita mengakui Tuhan sebagai gembala, maka kita menyerahkan seluruh kedaulatan hidup kita kepadanya. Seluruhnya. Rencana, pengharapan, pergumulan, tantangan dan keputusan hidup kita serahkan kepadanya. Kita semua nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka kita serahkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Nah, karena itulah orang yang mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka ia akan belajar mengerti kehendak Tuhan. Setiap hari dia belajar mengerti, apa ya kehendak Tuhan hari ini? Ia belajar tidak putus asa saat doanya belum dikabulkan Tuhan. Ia belajar tidak kecewa saat doanya tidak dijawab sesuai keinginan. Karena apa? Karena ia percaya pada rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Nah, karena itulah ada 3 jaminan utama yang Tuhan Sang Gembala sediakan bagi kita. Dalam nyanyian Mazmur tadi, yang pertama adalah ada jaminan bahwa kita tidak akan kekurangan. Ada jaminan kita mengalami kenyamanan. Dalam nyanyian Mazmur tadi dikatakan, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Artinya Tuhan sebagai Sang Gembala tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Baik itu kebutuhan untuk pertumbuhan rohani maupun juga jasmani kita. Dan apapun yang menjadi kebutuhan kita umatnya, Tuhan pasti menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Surat Filipi pasal 4 ayat 19. Jadi
ada jaminan, tidak akan kekurangan, dan selalu ada kenyamanan. Yang kedua, kita mendapat jaminan keamanan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai domba menghadapi berbagai rintangan yang sulit. Sekalipun keadaan dunia tidak mengenakkan, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan beserta kita. Perlindungannya sungguh nyata. Bahkan dalam Mazmur 91 dikatakan bahwa Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Luar biasa. Yang ketiga, kita mendapat jaminan berkat. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini jaminan yang pasti. Berkat yang melimpah-limpah. Orang lain boleh berkata susah. Tetapi di dalam Tuhan senantiasa ada pertolongan. Seumur hidup kita akan dikenyangkan oleh berkat-Nya yang tidak akan pernah habis-habisnya. Ya, kalau kita mendengar keadaan dunia saat ini semakin memburuk nampaknya, tetapi jaminan penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Sungguh nyata bagi setiap kita yang percaya. Nah, karena itu mari kita imani jaminan Tuhan ini. Karena jaminan ini tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi yang pertama, hidup berlimpah-limpah adalah hidup yang menjadikan Tuhan sebagai gembala. Yang kedua, hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang saling membangun dalam persekutuan. Itu yang kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua. Kisah Para Rasul 2. Bacaan pertama maksud saya. Nah, saudara-saudara, menarik sekali kalau kita perhatikan bacaan yang pertama ini. Dikisahkan bagaimana Rasul Petrus pada hari raya Pentakosta Yahudi, yaitu hari raya panen, hari raya mengingat pemberian hukum Taurat Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, di depan ribuan orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat di dunia, di depan mereka lah Rasul Petrus berkhotbah tentang jati diri Yesus yang intinya adalah penyelamat dunia. Dan Alkitab mencatat karena karya Roh Kudus itulah 3.000 jiwa hari itu minta dibaptis. Hari itu jemaat di Yerusalem bertambah 3.000 jiwa. Dan yang menarik adalah persekutuan awal itu ditandai dengan ketekunan mereka mendalami firman Tuhan. Ditandai dengan mereka setiap hari berada dalam bait Allah. Mereka mau hidup berbagi, saling memperhatikan jika ada yang kekurangan. Mereka saling membangun. Itulah hidup yang berkelimpahan. Jemaat yang hidup berkelimpahan. Saya ingat tulisan seorang ahli pertumbuhan gereja yang menuliskan tentang persekutuan yang tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Begini kalimatnya. Dan ini tentu berlawanan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Persekutuan yang tidak bertumbuh dan berbuah. Dia menulis begini.
Orang-orang yang menerima perkataan Rasul Petrus itu berjumlah 3.000 orang. Namun mereka menolak untuk dibaptis. Mereka tidak bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan menolak hidup dalam persekutuan. Mereka juga tidak selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Walaupun rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, namun mereka tidak antusias melihatnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tidak bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan masing-masing. Memang ada dari mereka yang menjual harta miliknya, namun mereka tidak membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Walaupun mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, namun mereka tidak sehati. Mereka mungkin memecahkan roti di rumah masing-masing secara pribadi dan makan sendiri-sendiri dengan hati yang sedih dan berat hati. Mereka enggan memuji Allah. Mereka tidak disukai semua orang. Akibatnya jumlah jemaat semakin berkurang dan meninggalkan Kristus. Tulisan yang sangat menarik dari seorang ahli pertumbuhan gereja yang mau menggambarkan inilah jemaat yang hidup tidak berkelimpahan. Sehingga jemaat tidak bertumbuh dan berbuah. Padahal hidup berkelimpahan dalam Kristus itu dalam bacaan pertama tadi itu tampak dalam bahwa mereka merasa memiliki sesuatu yang dapat dibagikan kepada sesama. Mereka kemudian membagikan sesuatu itu dan mereka berbagi bersama. Ada saling memberi. Nah, yang terakhir saudara, hidup berkelimpahan itu tampak dalam prinsip dan tindakan hidup yang sesuai dengan teladan Kristus. Itulah yang tadi kita dengarkan dalam bacaan yang kedua. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Di surat ini mau diingatkan bahwa setiap pengikut Kristus pasti akan menjalani ujian iman. Bentuk ujian iman itu antara lain penderitaan karena penganiayaan, karena ketidakadilan, karena persekusi, karena fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang yang membenci kita karena kita pengikut Kristus. Tuduhan-tuduhan palsu dan keji. Jadi kalau ada, kalau memang benar ada orang yang mengatakan, tuh di Alkitab tuh ada perintah orang Kristen membunuh masuk sorga. Kalau ada yang berkata begitu, itu dibandingkan fitnahan orang Kristen zaman dulu. Ini belum seberapa. Belum seberapa kalau memang benar ada ya. Belum seberapa fitnahan seperti ini. Orang-orang Kristen zaman surat Petrus ini lebih keras lagi. Mereka menghadapi tuduhan palsu, fitnahan, persekusi, penganiayaan, ketidakadilan. Nah, makanya di sini Rasul Petrus menggambarkan, mari kita meneladani Tuhan Yesus Sang Gembala kita. Ia sendiri sebagai manusia, dia difitnah. Dia difitnah bahwa Yesus akan membongkar bait Allah, lalu akan membangunnya dalam 3 hari. Itu fitnahan yang sungguh keji, dan karena itulah salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus disalibkan. Yesus dianiaya dalam penangkapannya, Yesus menjalani pengadilan yang tidak adil, baik itu di hadapan Pilatus maupun Raja Herodes. Persekusi yang dialami Yesus
yaitu bentuk perlakuan buruk, itu tampak jelas dalam perjalanannya ke Bukit Golgota. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus Sang Gembala kita ketika mengalami perlakuan seperti itu? Ia mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tetap rendah hati. Ia tetap sabar menjalani jalan salib itu. Jadi dari poin ini saudara-saudara, kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, keteguhan hati, kebaikan tanpa batas dan mengampuni. Nah, orang-orang Kristen yang hidup berkelimpahan dalam Kristus adalah orang-orang yang memiliki kesabaran, kerendahan hati, keteguhan hati, kebaikan tanpa batas dan bersedia mengampuni. Kita dipanggil untuk tidak membalas luka dengan luka, melainkan balas dengan kebaikan. Kita dipanggil mengatasi kejahatan dengan menyatakan kasih, keadilan dan kebenaran. Karena itulah saudara, kesimpulan kita dari firman Tuhan hari ini yaitu mari kita menjadikan kita sebagai umat yang berlimpah-limpah dalam Kristus. Karena kita memiliki Sang Gembala, hidup dalam persekutuan yang saling berbagi suka dan duka dan melakukan ajaran Kristus yang penuh kasih kepada dunia. Amin. Kita bersaat hening.